rumah tangga itu kan banyak ujiannya, baik itu dari segi ekonomi, mungkin keluarga, tetangga, dan banyak sebagainya. Selalu ada celah untuk dicoba. Komitmennya ini harus ditata ulang ya. Kalau barangkali salah satu, katakan mungkin ada yang dicoba, mohon maaf, terpikat dengan yang lain gitu. Segera kembali ke istri atau suaminya masing-masing. Seperti kata itu Pak Habibie, katanya gini kan, setia itu bukan ketika kita tidak terpikat sama orang lain. Tetapi ketika kita merasa terpikat dengan orang lain, kita segera menyadari ada yang harus komitmennya harus kita jaga. Nah itu aku senang banget itu ya kata-kata Pak Habibie. Itu kan saya terapkan di kehidupan saya juga Mbak. Jadi untuk menghindari kita terpikat dengan orang lain tuh rasanya nggak mungkin, karena memang apalagi kita ya di ranah publik gitu. Tentu kita akan lebih banyak berpapasan dengan banyak orang. Nah ternyata barangkali misalnya suatu saat ada yang lebih menarik dari pasangan kita. Itu artinya kita harus segera, oh jangan, oh tidak, itu usaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bicara dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Penyuluh Bicara, menebar hikmah merajut harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Dan sahabat bicara dimanapun berada, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang makna menikah setengah agama. Dan sudah hadir bersama saya untuk membahas tema itu ada sahabat saya yang cantik. Beliau adalah Ibu Nur Hasanul Nikmah MS, betul nggih? Penyuluh agama Islam dari Kabupaten Rembang yang ditugaskan di KUA Sedan. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali Mbak Uun. Alhamdulillah. Nah, membahas menikah ya tema kita kali ini, dan kemarin ini tentu saja di mana-mana lagi musim nikah, dan kebetulan banget nih antara sengaja dan nggak sengaja. Katanya tema tahun ini menikah itu warnanya merah marun dan burgundi. Nah, ini saya antara sengaja dan nggak sengaja. Nah, Bu Nikmah, gimana tuh bahas tentang tema ini? Kalau menurut Bu Nikmah sendiri, menikah adalah setengah dari agama. Gimana tuh maksudnya? Baik, sahabat podcast Ipari dimanapun Anda berada, mohon maaf ya kalau barangkali nanti pembahasan saya kurang tajam, mungkin bisa ditambahkan oleh para ahlinya atau pakarnya ya. Jadi sebenarnya gini Mbak Uun, untuk menikah setengah agama, dari beberapa case kita waktu live di TikTok itu Gen Z itu pada bertanya, Bu, boleh nggak sih kita itu nggak menikah gitu katanya. Terus ada pertanyaan lagi kan, boleh nggak sih kita itu child free kaitannya. Dan berbuntut pertanyaannya gitu. Dan sepertinya ini memang menarik untuk dibahas ya. Jadi begini ya, untuk konsep menikah adalah setengah agama. Itu berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwasanya seorang Muslim apabila menikah maka ia telah menyelesaikan setengah dari agamanya, begitu ya. Terus apa sih maksudnya dari setengah agama tersebut? Luar biasa ya, setengah setengah agamanya kok. Jadi konsepnya gimana sih kok setengah agama, kok nggak full atau gimana gitu ya. Jadi konsepnya begini ya, di dalam menikah itu tentu menikah ini menjadikan seorang Muslim itu akan lebih terjaga ibadahnya. Nah gitu. Dalam konsep ibadah ini adalah takwa, di mana takwa itu adalah melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan menjauhi larangannya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi di mana setengah agamanya itu? Dengan menikah, maka seseorang itu akan bisa lebih leluasa melaksanakan ibadah-ibadah. Baik itu ibadah mahdhoh maupun ibadah ghairu mahdhoh. Ya. Baik, mungkin sebelum kita itu menikah dulu ya, karena kita sudah menikah ya. Dulu kita sebelum menikah ya, sholat jamaah di masjid ya, mungkin ya gimana ya, kalau nggak di masjid kita di rumah sendirian ya. Kalau kita sama sudah punya pasangan jamaah gitu kan,
ada terasa nikmat-nikmatnya, ya enggak? Nah, itulah juga. Jadi beribadah terasa lebih menyenangkan karena ada temannya gitu kan ya. Mungkin juga puasa gitu. Kalau dulu kita terbiasa puasa wajib maupun sunnah sendirian, ada temannya gitu. Dan seluruh ibadah lain. Adapun ibadah yang ghairul mahdoh misalnya adalah tentang menjauhi larangan, seperti kita dilarang untuk mendekati zina ya. Iya. Dan konteks dari menikah itu kan supaya kita halal, seperti disebutkan dalam hadis, fi bud'i ahadikum sedekah gitu ya kan. Dalam kemaluan kalian itu ketika kita dipenuhi, katakan kalau bahasanya anak gaul itu apa? Bercinta gitu ya. Bercinta dengan pasangan itu sedekah, bernilai pahala gitu loh. Nah, jadi letak ibadah yang bermacam-macam gitu. Mungkin juga begini, ketika seorang istri menyiapkan makan untuk suaminya, itu juga dinilai ibadah. Dan itu bisa dilakukan ketika memang sudah menikah Sudah ya. menikah. Kalau belum menikah ya gimana bisa menyiapkan Jadi untuk di suami. dalam lingkup menikah ini, segala yang dilakukan yang itu biasa saja bernilai ibadah. Ya, jadi seperti dalam hadis juga disebutkan kan, kalau kita misalnya nyuci baju, nyetrika, dan segala pekerjaan rumah lain lah, dan itu pahala yang sangat besar begitu ya. Jika diniatkan ibadah tentunya ya. Tentunya itu udah dinilai ibadah sendiri tanpa harus kita berniat ibadah. Oh gitu ya? Iya. Jadi Kalau kan, ngomel-ngomel gimana? Kan kalau capek ya? ngomel cewek itu wajar sih ya, asal bisa direm lah. Kita juga punya standar. Oh, ngomelnya jangan yang sampai keterlaluan lah ya. Kita manusia gitu. Seperti gini Mbak U. Kalau dulu putri Rasulullah Fatimah itu ya pernah mengadu kepada Rasulullah. Dia mengadukan bahwasanya dia tuh kecapean mengurus rumah. Dia harus menggiling gandum itu kan ya. Dia harus menggiling gandum untuk dibuat roti itu. Dia menangis gitu. Bagaimana kata Rasulullah gitu ya? Kata Rasulullah itu bilang, wahai Fatimah, siapapun wanita yang memasak untuk suaminya. Kalau dalam konteks ini kan Fatimah menggiling gandum ya. Menggiling gandum untuk suaminya untuk dibuat makanan gitu ya. Illa kata Allah itu menulis bagi perempuan yang ini memasak. Bikuli habbatin minal qamhi, setiap butiran gandum itu adalah pahala yang besar. Luar biasa sekali. Kalau di dalam hadis itu bahkan disebutkan dia dinaikkan derajatnya 1000 derajat gitu. Masya Allah, sampai 1000 derajat. Terus juga dia ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan baginya 1000 kesalahan. Nah, kalau kita melihat konteks itu, kira-kira Mbak Uun nih, kalau melakukan pekerjaan rumah kiranya, seneng nggak sih? Gue nyapu doang udah ibadah. Gue cuci piring doang udah ibadah gitu kan. Nanti rewang yang di rumah biar berhenti dulu deh, biar saya aja ya. Iya. Jadi kalau mungkin di rumah ada konteks ART gitu ya. Ya bolehlah sekali-kali Mbak Uun karena memang Mbak Uun kan wanita karir juga ya. Boleh. Tentunya bekerja di luar ini juga dinilai ibadah kan. Jadi disitulah kalau misalnya Mbak Uun misalnya pengen pegang mau cari pahala gitu. Ntar dulu Mbak ya, aku dulu yang kerjain, aku mau cari pahala gitu. Oke, itu makanya menikah sampai diberi istilah setengah agama ya, karena memang aspek-aspeknya aspeknya itu cakupannya luas dalam konteks ibadah. Terus tadi kan mengatakan bahwa beberapa orang yang istilahnya di sini adalah juga kebanyakan dari Gen Z yang menginginkan atau bertekad untuk tidak menikah selamanya. Itu gimana itu kalau jadi begini ya, menikah itu ada hukumnya 5 ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan haram bahkan. Jadi ketika seseorang memang kapan diwajibkan hukumnya wajib untuk menikah? Ketika dia memang secara finansial, kesehatan, dan lain sebagainya itu tercukupi dan dia tidak mampu untuk menahan syahwatnya di tempat yang halal, katakan dengan menikah ya.
Ya, dia artinya wajib menikah. Bukan jajan sama LC atau yang di pinggir-pinggir jalan lah, katakan gitu. Ya kan? Nah, itu artinya wajib. Terus kemudian yang kedua sunnah. Sunnah itu ketika seseorang itu mampu secara seluruh tadi ya, finansial, biologi, dan lain-lain. Mental ya. Mentalnya juga. Nah, tapi dia tidak khawatir untuk dia bisa menjamin dirinya untuk tidak berzina tergoda gitu. Atau tergoda jajan-jajan yang di pinggir jalan tadi. Nah, itu artinya dia sunnah gitu. Begitu juga dengan mubah gitu. Dan artinya haram ketika yang mana dia itu mampu secara biologis, finansial, mental, dan dia tidak tidak bisa menahan hawa nafsunya itu tadi. Artinya kalau dia, kenapa kalau memang kamu mampu tidak menikah saja gitu, atau memang dia hobi yang jajan gitu, tentunya itu haram ya, nggak boleh. Jadi kalau menurut saya ya, kenapa Gen Z takut untuk menikah? Karena mengatakan mereka itu takut menikah karena memang mereka itu melihat momok menikah di akhir-akhir ini, yang mereka lihat menikah akhirnya, mohon maaf, furqah atau bercerai gitu. Karena dia nggak mau gitu loh menyandang status katakan janda muda gitu, atau mungkin duda muda gitu ya kan. Jadi mereka itu lebih, kalau gitu nggak usah nikah deh gitu katakan. Kayak semacam ada trauma Traumatik gitu ya. Trauma padahal itu ya belum tentu semuanya mengalami seperti itu. Iya, jadi mungkin mindsetnya yang perlu ditata. Mungkin untuk generasi usia seperti mereka itu kayaknya mungkin gue nggak usah nikah deh, karena biasanya anak muda itu kan idealis gitu kan ya. Nah, idealismenya itu kan nanti seiring bertambah usia, kemudian dia pikirannya juga lebih terbuka, pasti suatu saat akan berubah. Oh, ternyata menikah itu bukan hanya seperti itu. Ternyata memang butuh gitu loh. Orang ketika dewasa memang butuh untuk menikah. Oke. Selain itu, banyak juga sekarang ini yang memutuskan untuk child free. Bahkan ada komunitas child free community ya. Gimana tuh? Kalau secara syariat sendiri juga gimana tuh menghukumi tentang child free itu? Ya, child free ini juga kaitannya masih sama Gen Z ya. Kalau saya kira untuk generasi sebelumnya itu mereka masih menghadapi child free itu nggak terpikir mungkin ya, karena mungkin ya gimana ya, generasinya yang berbeda ya. Dan apalagi kalau orang umumnya menikah itu salah satu tujuannya adalah memang untuk memperbanyak keturunan ya. Nah, kalau yang ini kan dia beda, memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan-alasan tertentu. Iya. Jadi untuk child free ini ya, itu menurut saya itu tergantung pelakunya. Jadi begini, kalau memang si pelaku ini menikah, katakan mereka itu statusnya duda dan janda yang memang sudah punya anak gitu ya. Ya mungkin kalau dari segi finansialnya tidak memungkinkan untuk menambah momongan lagi gitu ya. Ya mungkin ya katakanlah itu terserah mereka lah ya. Mungkin mereka berpikirnya ya cukuplah dengan anak yang ada dibesarkan dengan katakan di kualitasnya diperbaiki, baik segi pendidikannya dan mentalnya dan segala lainnya itu kan. Itu mungkin silahkan saja ya. Tapi kalau dari segi agama, dari segi syariat Islam, tentu saja ini tidak dibenarkan. Karena memang kenapa? Seperti kata Rasulullah ya, kita itu disuruh untuk memperbanyak umat ya. Karena memang di akhir zaman nanti kita akan dilihat umatku seberapa sih yang menegakkan agama Islam. Tapi juga sih, untuk di akhir-akhir zaman seperti ini, untuk memperbanyak umat itu kita juga harus menjaga kualitasnya juga kan. Maka dari itu ada yang namanya dari pemerintah keluarga berencana ya. Jadi kalau kita memperbanyak tanpa melihat kekuatan finansial kita, apa gunanya anak dilahirkan kalau untuk menanggung kesengsaraan? Barangkali seperti itu kan. Nah, kalau mungkin Gen Z sekarang itu mungkin gue lebih memilih ke child free aja gitu. Saya kira itu hanya
apa ya, emosi sesaat. Katakan dia melihat orang punya anak tuh repot ya, aduh harus bangun malam ya kan, harus apa kasih beli pampers lah, mandiin dan lain sebagainya. Nggak bisa jalan-jalan berdua. Iya betul itu kan. Jadi makanya kalau hanya alasannya itu untuk menghindari kerepotan, itu saya kira dia akan rugi di masa tua. Karena memang anak ini kan bagaimanapun harapan ya kan, kita menaruh harapan kepada anak untuk apa? Karena anak itu adalah aset. Ketika kita meninggal, siapa yang mendoakan kita? Anak kan, waladun soleh kan gitu kan. Terus juga generasi penerus supaya agama Islam ini selalu tegak ya. Ya gitu. Ya jadi intinya tergantunglah ya. Kalau memang hanya untuk tren dan juga untuk menghindari kerepotan, itu nanti pun juga resiko ditanggung seseorang itu ya. Tapi kalau menurut syariat tentu saja itu tidak dibenarkan. Tapi sampai ke taraf haram atau cuma tidak mengikuti anjuran saja? Kalau dari sampai taraf haram itu kita tidak bisa menghukumi ya. Tapi kalau menurut syariat tentu anjurannya kita dianjurkan untuk memperbanyak umat Islam. Berarti intinya mungkin tidak sampai taraf haram ya, hanya sebatas tidak mengikuti anjuran yang telah atau tren-tren yang di masa gara-gara kini. Mengikuti tren itu ya. Gara-gara takut repot mungkin ya. Tapi ada juga yang child free itu karena dia trauma melihat mungkin orang tuanya ataupun yang lain-lain. Itu tentu saja kembali lagi seperti yang jenengan sampaikan tadi ya, itu kembali ke pribadi orang masing-masing, dan tentu saja bagi orang yang ingin memutuskan untuk child free ini kayaknya harus dipikir panjang, harus pikir panjang nih, karena memang hidup itu nggak untuk sekarang saat aja, ini ya, masa depan. Oke. Kembali lagi nih ke menikah ya. Tentu saja orang itu berharap menikah itu diliputi dengan kebahagiaan, keharmonisan, sampai ada yang mengatakan semoga menjadi keluarga yang sakinah. Itu mungkin bisa disampaikan nih Bu Nikmah, agar kita ini menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang diliputi dengan kebahagiaan, itu gimana? Gitu ya. Apalagi kan jadi kan sudah sering di KUA ya, bersama catin ya. Itu gimana tuh? Baik, jadi gini Mbak Uun, sakinah atau mungkin dan sejenisnya ya, harmonis dan sejenisnya gitu. Itu bukan tiba-tiba ya, tapi itu diusahakan. Dari mana usahanya? Tentu saja pasangan suami istri itu tidak hidup katakan sendirian. Suami butuh istri, begitu juga istri butuh suami. Katakan misalnya Mbak Uun berkarir, sebanyak apapun uang gitu kan ya, materi, tetap butuh suami ya kan. Kita butuh ada dalam hidup kita itu ada celah di mana kita membutuhkan orang lain gitu kan ya. Begitu juga dengan suami. Suami dengan powernya mungkin bisa cari perempuan lain katakan, karena boleh menikah lebih dari satu gitu kan ya. Tetap saja butuhnya sama wanita yang sefrekuensi gitu ya. Karena kan kufu kalau dalam bahasa agama itu ya. Jadi sakinah atau harmoni itu diusahakan. Bukan berarti menikah itu artinya kita menerima baiknya pasangan saja, tetapi kita juga menerima buruknya pasangan. Nah, buruknya sama baiknya itu kita terima sama-sama. Katakan mungkin suami Mbak Uun misalnya sisi baiknya bla 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 gitu, sisi buruknya bla 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 bla. Ya udah, untuk keharmonisan, untuk menuju sakinah, artinya Mbak Uun juga harus melihat suami ini juga seorang entitas yang punya perasaan. Misalnya ketika dikatakan buruk misalnya juga punya sakit hati gitu. Jadi menghargai gitu. Oh ya udah, dia itu memang manusia. Saya tidak menikah sama malaikat gitu kan ya. Sama manusia ya. Kita juga harus melihat ke diri kita sendiri juga. Ini apa sih baiknya gitu, kok sampai suamiku mau misalnya. Artinya gimana?
untuk menuju harmonis itu yang pertama tadi ya, kita memang harus bisa menerima baik buruknya pasangan. Kemudian yang kedua, mengusahakan sakinah sendiri itu kita juga harus bersabar. Bersabar ya. Bersabar itu bisa dalam dua hal, nggak hanya dalam musibah saja, tapi juga bersabar dalam nikmat juga kan. Katakan kalau suami kita sedang di ujung karirnya, karir melejit, keuangan finansial oke, gitu kan, kesehatan oke dan lain sebagainya, itu ya kita terima, kita sabar. Bukan berarti kita ketika diberi nikmat itu lalai, kemudian diberi musibah baru kita mengingat diri kepada yang kita tetap sama aja dikasih nikmat ya? sebagai apapun, kita tetap ya udahlah, low profile tetap gitu, tawadu aja gitu. Jadi ya gitulah, rumah tangga itu kan banyak ujiannya, baik itu dari segi ekonomi, mungkin keluarga, tetangga, dan banyak sebagainya. Selalu ada celah untuk dicoba gitu. Jadi mungkin kalau untuk menuju sakinah, komitmennya ini harus ditata ulang ya. Kalau barangkali salah satu, katakan mungkin ada yang dicoba, mohon maaf, terpikat dengan yang lain ya. gitu. Segera kembali ke istri atau suaminya masing-masing. Seperti kata itu Pak Habibie, katanya gini kan, setia itu bukan ketika kita tidak terpikat sama orang lain. Tetapi ketika kita merasa terpikat dengan orang lain, kita segera menyadari ada yang harus komitmennya harus kita jaga. Nah itu aku senang banget itu ya, kata-kata Pak Habibie. Itu kan saya terapkan di kehidupan saya juga, Mbak. Jadi untuk menghindari kita terpikat dengan orang lain tuh rasanya nggak mungkin, karena memang apalagi kita ya di ranah publik gitu, tentu kita akan lebih banyak berpapasan dengan banyak orang. Nah ternyata barangkali misalnya suatu saat ada yang lebih menarik dari pasangan kita. Itu artinya kita harus segera, oh jangan, oh tidak, nah, itu usaha ya, bukan tiba-tiba apa namanya harmonis tiba-tiba, bukan, ada usahanya. Yang penting komitmennya dijaga. Dan mungkin ada lagi, yaitu apa ya, untuk pembagian tugas domestik dan non domestik. Katakan kalau laki-laki tugasnya di luar rumah cari nafkah gitu, terus yang perempuan juga tugasnya di rumah ngurus rumah gitu ya. Dan itu tidak harus gini, rumah tangga orang lain itu nggak harus sama dengan rumah tangga kita. Artinya kita harus bisa mengukur sepatu kita sendiri ya. Sepatu orang lain belum tentu cocok di ukuran kita. Nah itulah, kita harus bisa meraba-raba kehidupan rumah tangga kita sendiri. Meskipun seringkali rumput tetangga lebih hijau daripada rumput depan rumah kita. Lebih hijau karena dipilok ini. Oh iya. Jangan terkecoh ya. Hijaunya karena dipilok. Makanya terlihat lebih hijau, padahal sebenarnya sama aja. Iya, artinya sama. Bagaimana kita mengelolanya, mengelola emosi, mengelola segala macam ya. Jadi kalau kita lihat orang lain harmonis misalnya, ya mungkin itu adalah usaha dia menutupi kekurangan mereka ketika di rumah gitu. Ya, kita tidak tahu usaha seorang di balik itu semuanya itu seperti apa ya. Jadi memang kita tidak bisa untuk apa saja tidak bisa melihat sesuatu itu dari luarnya saja. Betul. Barangkali dilihat enak kali ya jadi istri pejabat. Kamu belum tahu di baliknya dia ditinggal keluar ke kota gitu kan, atau bahkan bla bla blanya itu kan kita nggak tahu. Ya kita syukuri apa yang ditakdirkan untuk kita usahakan untuk tetap komitmen untuk bisa mencapai sakinah. Gitu ya. Dan saya jadi teringat nih kata-katanya Profesor Quraish Shihab ya, yang mengatakan bahwa memang sakinah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba yang seperti yang sampaikan tadi, dan juga bukan sesuatu yang selalu ayem, tapi memang sakinah itu adalah ada masalah bisa menyelesaikan, ada masalah kembali lagi menyelesaikan. Nah, itu yang selalu saya ingat dari kata-kata Profesor Quraish Shihab. Nah, ini juga cocok lagi. Apalagi nanti kalau sudah punya anak ya. Kembali lagi ke child free tadi, saya jadi ingat ada yang mungkin tertinggal dari child free. Tadi dia mengatakan bahwa anak itu adalah aset. Nggak apa-apa ya, ini kembali lagi ke saya. Nggak apa-apa. Anak itu adalah aset.
Tapi ada juga yang mengatakan bahwa anak itu Hidup titipan dengan sendiri. Ya. titipan Allah yang hidup dengan jalannya sendiri. Betul. Nah, ini gimana tuh? Kalau dikaitkan dengan hubungan keluarga yang sakinah. Gitu ya, baik, betul sekali. Kalau kita berkata anak itu aset, memang aset. Kenapa? Kita punya harapan pada anak. Baik itu harapan ketika kita meninggal untuk didoakan gitu kan ya. Atau mungkin ketika kita kelak tua itu ada yang menjaga kita. Karena kita kan nggak selamanya sehat, nggak selamanya powerful gitu kan ya. Nah, tapi kalau dikatakan anak itu adalah entitas yang hidup dengan jalannya sendiri. Iya. Betul juga. Kenapa? Artinya begini. Kita menganggap anak aset itu dalam hal fase kehidupan ya. Artinya ketika kita sudah tak lagi produktif, tak lagi itu ada yang mengurusin kita gitu ya. Nah, tapi di sisi lain anak itu punya jalan takdirnya sendiri. Artinya apa? Kita tidak patut untuk memaksakan kehendak kita gitu. Jadi begini, paling gampang nih ya. Misalnya anak itu kepengen mempunyai keinginan, misalnya dia pengen sekolah di sekolah A gitu. Sedangkan kita orang tua merasa oh jangan, Nggak cocok gitu ya. jangan, nggak cocok gitu. Kita merasa memanipulasi anak, misalnya saya orang tuanya, saya bertanggung jawab dan saya yang membayar sekolahnya misalnya. Jangan, bukan. Tapi ini adalah tentang anak dikasih kesempatan untuk Memilih. jadi mungkin kita hanya bisa mengarahkan, oh misalnya anaknya pengen sekolah di A misalnya, kakak kenapa nggak sekolah di sini saja, tawarkan. Jadi kita tuh memberi alternatif. Jadi, sebagai orang tua ya susah ya jadi orang tua itu ternyata. Nggak gampang. Jadi kita itu bukan memaksa anak untuk menuruti kehendak kita, bukan, tetapi kita lebih mengarahkan gitu aja. Tidak artinya anak itu bebas berekspresi asalkan masih dalam koridor agama gitu aja lah. Ya, gitu. memang tidak bisa dipungkiri ya kalau orang tua itu menaruh harapan kepada anaknya, meskipun betul. ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa kalau orang tua menginginkan anaknya seperti ini, nanti ketika tua diurusi oleh anak itu mengatakan itu adalah orang tua yang egois. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang anak itu titipannya Allah kepada kita dan kita tanggung jawab untuk itu, dan tentu saja harapan orang tua itu dekat dengan anaknya. Ya, kalau saya melihat itu hanya pemikiran yang berbeda arah saja ya. Jadi ada kalanya bisa disebut aset, ada kalanya dia juga hidup dengan sendirinya. Artinya kita tidak terlalu memforsir anak itu sesuai dengan keinginan kita gitu aja. Jadi tidak menjadi orang tua yang egois ya. Dan kita berusaha untuk tidak egois tadi ya, tidak harus mengikuti keinginan setiap orang tua Merasa tadi. benar gitu ya. Kalau anak memilih jalannya sendiri misalnya, nah ketika kita sudah nggak produktif lagi, anak dengan kehidupannya ya memang sudah fasenya gitu kan ya. Oh kita fasenya udah tua, oh fasenya dia udah dulu kita udah pernah muda gitu kan. Nah, gitu aja sih. Dan ini jadi kayak semacam apa ya, kayak selentingan untuk yang memilih untuk child free, bahwa punya anak itu sebenarnya enak kok kayak gitu ya. Jadi enak, kenapa nggak enak gini? Iya. Apalagi kalau baru-baru ya, baru-baru punya anak, Baru punya anak ya. ada Masih yang lucu-lucunya ya. lucu-lucunya. Kita tidak menampik loh. Kita kalau lihat anak kecil aja tuh seneng ya kan. Nah, tapi karena mungkin orang yang melihat atau yang ingin memutuskan untuk child free itu repotnya nggak mau, dia mau seneng aja mau mainnya sama anaknya, dia dicium-ciumin, digoda-godain gitu. Tapi dia nggak mau nyebokin, nggak mau ngasih makan, atau kalau sakit gendong. Enak gitu banget kan. hidup kayak gitu. Makanya itu. Jadi kalau memang kita kepengen katakanlah bermain-main dan canda-canda dengan anak, ya kita juga harus mau nyebokin, mau mandiin ya kan. Karena hidup itu mah nggak selalu mulus-mulus aja ya. Ada Kita susah, harus ada menerima. bahagia. Betul sekali. Itu udah kodratnya. Oke, Bu Nikmah mungkin ada close statement untuk sahabat bicara di rumah sebelum saya akhiri segmen kali ini. Baik, untuk para sahabat podcast Pari dimanapun Anda berada, baik Anda itu generasi Z, generasi Y, X, dan
ke belakangnya ya. Generasi alfa. Jadi sakinah itu bukanlah tiba-tiba ya. Sakinah itu diusahakan. Jadi sakinah itu bukan berarti menerima kebaikan pasangan kita saja, akan tetapi sakinah itu kita mampu melewati setiap tahap kehidupan kita itu dengan bekerja sama dengan pasangan kita ya. Dan mungkin untuk child free itu tergantung kalian bagaimana menyikapi child free itu tadi ya. Tapi sekali lagi dalam konsep agama Islam child free itu tidak dibenarkan. Dah gitu ya. Gitu ya. Oke. Ini yang terakhir kita bisa doakan ke sahabat bicara yang ada di rumah yang belum menikah, semoga segera menikah menemukan jodohnya ya Bu. Iya. Dan semoga yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis dua, Ya. semoga segera diijabah sama Allah dan Amin, mendapatkan amin. anak yang soleh-soleh. Amin. Dan demikian tadi sahabat bicara dimanapun Anda berada, obrolan kita bersama Ibu Nur Hasanatun Nikmah MS ya, sahabat saya yang cantik ini tentang menikah adalah setengah dari agama. Sebelumnya, sahabat bicara, menikahlah di waktu yang tepat, maka bahagia yang akan kamu dapat. Jangan takut punya anak, insya Allah rezeki akan datang banyak. Dan mari perbanyak umat Nabi Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaat. Amin. Sampai jumpa di segmen selanjutnya dalam program Penyuluh Bicara, menebar hikmah merajut harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan penuhi kolom komentar kita dengan saran dan kritik kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.